Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Balik lagi sama aku, Sinar Bulan, yang mana aku akan bahas beberapa berita viral yang terjadi di Indonesia pada beberapa hari yang lalu. So, ini dia berita yang pertama. Open BO berakhir tragis, cewek micet tewas digorok oleh pelanggannya gegara tarif. So, jadi gengs, ada seorang wanita pekerja seks komersial atau yang biasa disingkat dengan PSK tewas dibunuh pelanggannya di Bali. So, jadi wanita ini berinisial RA, umur 23 tahun, digorok usai sempat bertengkar soal tarif. So, jadi peristiwa berdarah ini bermula saat teriakan kesakitan RA didengar sejumlah tetangganya di sebuah kos-kosan di wilayah Kuta, Badung. Salah satu penghuni kos yang mendengar teriakan RA adalah Putu yang saat itu berumur 19 tahun. Nah, Putu ini mengaku mendengar suara teriakan perempuan dari kamar kos di lantai 2 sekitar pukul 2.30 WITA pada Jumat 3 Mei 2023. Nah, Putu ini bersaksi bahwa kalau Jumat dini hari ada keributan, benda jatuh, dan bercak darah. Nah, Putu ini kemudian melihat pelanggan RA yang bernama Amrin turun tergesa-gesa membawa koper besar berwarna hitam. Nah, Putu juga melihat pakaian Amrin yang penuh bercak darah pada saat itu. So, jadi si Amrin ini sembari tergopoh-gopoh menyeret koper, Amrin juga bergegas menunggangi motor Beat dan pergi meninggalkan kos. Saat kamar kos dicek, para saksi, ini termasuk Bapak Putu ini, melihat kamar tersebut dalam kondisi super berantakan dan dipenuhi bercak darah. Mereka kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi terdekat. Nah, polisi yang mendapatkan laporan itu segera melakukan penyelidikan. Beberapa jam setelah insiden berdarah itu, Amrin akhirnya menyerahkan diri dan diantar oleh kakaknya, yaitu Amran. Jadi pelaku awalnya bersembunyi di Klan Kuta, tempat tinggal kakaknya, yang Amran itu tadi. Setelah tahu kejadiannya, kakaknya menyerahkan pelaku untuk menyerahkan diri saja. So, setelah menghabisi nyawa RA, Amrin memasukkan jasad RA itu ke dalam koper. Nah, Amrin ini membuangnya ke semak-semak. Nah, jadi dugaan sementara ini dikarenakan cekcok gegara tarif. So, penyidik mengungkapkan Amrin tega menghabisi nyawa RA lantaran tersulut emosi. Karena nih, RA menaikkan tarif sebesar Rp500.000 setelah berhubungan badan dengan Amrin. Nah, korban meminta bayaran lebih, tapi pelaku tidak mau. So, begitu menurut pelaku. Cuma gengs, kita tidak tahu penyebab aslinya itu gara-gara apa, karena itu kan penjelasannya baru sepihak. Nah, Amrin awalnya berkomunikasi dengan RA lewat pesan micet. Pria hidung belang ini berusia 23 tahun, saat itu pun sepakat untuk bertemu dengan RA di sebuah kos di kawasan Kuta pada Jumat dini hari. Amrin dan RA terlibat cekcok setelah selesai berhubungan badan. Kepada polisi, Amrin menyebut RA tiba-tiba menaikkan tarif menjadi 1 juta. Padahal Amrin dan RA telah menyepakati bahwa tarifnya itu 500.000 sekali berhubungan badan. So, RA ini sempat mengancam akan memanggil pacar dan teman-temannya jika Amrin tidak bersedia membayar tarif 1 juta. Nah, pria asal Tapanuli Selatan ini itu pun merasa emosi hingga nekat menggorok leher dan menikam tubuh RA berkali-kali hingga tewas. Nah, polisi belum bisa memastikan jumlah tusukan yang diterima oleh korban. Ya, so guys, seperti yang kita ketahui, seseorang yang bekerja di prostitusi atau sesuatu pekerjaan yang melanggar norma-norma asusila di kemasyarakatan di negara kita tercinta Indonesia ini rawan sekali terhadap kejahatan. Nah, oleh sebab itu, sebisa mungkin kita agar menjauhi dunia-dunia yang seperti itu ya. Cuman ya, kita juga tidak pernah tahu ya. Namanya kejadian seperti itu seolah kayak terjadi lagi dan terjadi lagi. Dan itu kayak penyakit masyarakat yang sulit dihilangkan gitu. Padahal kan korbannya itu sering banget ya kejadian. Yang mana kalau berita itu dikabarkan harusnya menjadi pelajaran gitu, tapi terjadi lagi dan terjadi lagi. So, aku berharap korbannya ditempatkan di sisi Tuhan yang paling baik, serta tersangka dihukum seberat-beratnya. So, lanjut lagi ke berita yang kedua.
So guys, kasus yang kedua ini sama-sama menimpa seorang wanita juga. Kronologi wanita asal Surabaya diteror teman SMP selama 10 tahun berawal dari dia itu memberi uang Rp5.000. Ini tuh kayak definisi kita kalau mau berbuat baik harus lihat orangnya dulu. Kisah seorang perempuan asal Surabaya bernama Nimas, umur 27 tahun, yang diteror teman SMP viral di media sosial. Nah, Nimas ini diteror selama hampir 10 tahun oleh adik teman SMP-nya. Wah, 10 tahun lama banget ya, gengs. Tapi ya ini emang orang kayaknya psikopat deh. Atau ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Nah, kasus ini berawal ketika Nimas duduk di bangku SMP di salah satu SMP di Surabaya, Jawa Timur. So, saat itu Nimas memberi uang kepada Adi Rp5.000 karena merasa kasihan melihat Adi ini nggak punya uang jajan, terus kayak duduk di bangku paling pojok gitu sendirian gitu kan. Nah, kita jujur aja ya, waktu SMP gitu ya, waktu sekolah lah, kalau ada anak yang kayak gitu atau teman kita, pasti kita juga kan ada keinginan untuk membantu gitu ya. Kita juga pasti ngerasa kasihan. Tentu kita juga selalu kayak nanya, lo kenapa nggak gabung, lo kenapa nggak ke kantin gitu. Kayak simpati aja gitu. Terus biasanya selain teman-teman yang bertanya gitu ya, kalau ada murid yang menyendiri gitu pas jam istirahat, nah seharusnya guru atau ketua-ketua yang di sana tuh kayak simpati juga, nanya gitu kan, kenapa gitu. Biasanya harusnya begitu ya. Sampai kalau misalkan ada yang kayak begitu, terus biasanya BK atau bimbingan konseling harusnya juga nanya gitu, nyamperin ke muridnya. Cuman kasusnya Adi ini nggak tahu ya kayak gimana. Sepengetahuan aku waktu aku sekolah tuh kayak gitu. Ternyata niat baik Nimas malah disalahartikan oleh Adi yang menilai korban suka kepada Adi. Nah, tapi walaupun Nimas ini nolak, Nimas itu selalu menolaknya dengan baik-baik. Nah, kiriman teror berupa pesan dan pelecehan, sejak saat itulah Adi tidak berhenti meneror Nimas. Nah, Adi nyaris setiap hari dia mengirimkan pesan bernada godaan dan pelecehan ke Nimas. Bahkan pelaku mengirimkan foto ke korban. Nah, tidak sampai di situ, Adi juga membuat ratusan akun media sosial di Instagram dan Twitter yang sekarang menjadi X, yang mana setidaknya Adi ini membuat 400 akun untuk meneror Nimas, yang kemudian korban blokir. Jadi setiap si Adi ini bikin akun yang baru, Nimas blokir. Tapi si Adi ini kekeh bikin yang baru lagi, Nimas blokir lagi. Begitu terus selama 10 tahun. 10 tahun guys, lama banget ya. Gila, parah. So, Nimas ini juga pernah bilang bahwa Adi juga pernah mendatangi rumahnya. Adi meneror Nimas dengan berdiri di dekat rumah korban. Juga melempar beberapa barang seperti jam mati. Nah, aksi tersebut dilakukan pada dini hari. Jadi itu kejadiannya di tahun 2018, kejadian paling terburuk menurut Nimas. Jadi si Adi ini pernah melempar jam tangan mati dan surat cinta, tapi langsung Nimas bakar. Dia juga pernah jam 1 pagi hari ada di depan rumah nungguin sampai berdiri gitu, sampai jam 4 subuh, gengs. Nah, jadi si Nimas ini juga keluarganya pernah memperingati Adi secara langsung agar tidak lagi meneror korban. Namun si Adi ini tetap mengabaikan. Pernah mengancam akan membunuh siapapun pria yang akan mendekati Nimas. Nah, Nimas ini mengaku takut sehingga dirinya terus gelisah karena tertekan secara psikis. Nah, apalagi Nimas ini akan melangsungkan pernikahan bersama pacarnya. Oleh karena itu, si Nimas ini akhirnya memutuskan melaporkan Adi ke polisi. Karena resah, apalagi dia itu ada nikah. Juga dia tuh disupport oleh pacarnya. Tapi di sisi lain, setelah kasusnya itu di blow up ke netizen, banyak netizen Indonesia yang support sama Nimas.
So, kasus teror teman SMP-nya ini akhirnya berakhir. Nah, si Adi ini sudah ditahan oleh polisi. Jadi, motif teror Adi ke Nimas itu ternyata demi mencari perhatian. Nah, selain untuk mencari perhatian juga untuk mau menikah dengan si pelaku. Yang mana mau, gengs ya, pelakuan kayak gitu. Siapa juga cewek yang mau nikah sama orang sakit kan? Yang parahnya lagi nih, Adi tak hanya meneror Nimas, tapi pria berkacamata itu juga mengancam teman dekat maupun kekasih Nimas. Nah, Adi juga disebut nggak menampakkan penyesalan atas perbuatannya itu. Nah, sampai saat ini kesalahannya itu dia merasa nggak menyesal gitu. Tapi di satu sisi, kalau misalkan saat itu wartawan interview gitu ya, mau wawancarai si Adi, kamu nyesel nggak? Dia bilang dia nyesel. Tapi pas polisi nanya, dia bilang dia nggak nyesel. Jadi kayak berubah-ubah gitu ya, ininya gitu, pendapatnya dia gitu. Jadi pihak kepolisian juga mengundang psikologis atau psikolog untuk mendetek kejiwaannya Adi. Ya, so guys, mudah-mudahan ya hal yang kayak begini tidak terjadi lagi. Sebenarnya yang kayak kejadian penguntit ya, namanya penguntit ya, itu kan memang beberapa kali kejadiannya di Indonesia gitu. Cuman di negara lain juga sama, ada kayak di Korea ya. Kalau di Korea tuh namanya sasaeng gitu, sasaeng fans gitu, dimana kalau ada artis yang fansnya itu fans gila berat gitu ya, sampai ya kayak kejadiannya kayak gitu tuh kayak si Adi gitu kan, saking dia pengen cari perhatiannya, jadi kayak dia ngelakuin hal yang ekstrim biar bisa dinotis sama idolanya gitu. Yang mudah-mudahan gak kejadian lagi ya. Kalau misalkan kalau udah cintanya ditolak, udah cari yang lain gitu. Kalau enggak, kamu lampiasin ke pekerjaan gitu, atau hobi, atau yang sesuatu yang menghasilkan gitu. Begitu kamu sukses, baru deh kamu cari cewek lain lah. Banyak kok cewek ya di luar sana gitu. Cuman kalau yang namanya udah obses, beda ya. Orang tuh lain-lain gitu. Ya cuman kasihan juga geng si Adi ini sebenarnya ya, karena menurut beberapa berita yang aku baca gitu, kalau si Adi ini sebenarnya tulang punggung keluarga gitu. Cuman kan walaupun begitu, dia juga tetap harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Semoga Nimas juga nggak trauma ya. Oke, itu dia gengs berita yang viral di Indonesia dalam beberapa hari terakhir gitu kan. Buat kamu yang tahu kelanjutan atau update dari berita tersebut, coba komen di bawah. Terus jangan lupa nyalain lonceng biar kamu menjadi orang yang pertama mendapat notif video terbaru aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Juga follow Instagram aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye!